استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. سبحانك اللهم تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا
إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. سبحان الله الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الله أكبر. السلام عليك. السلام علينا وعلى الناس. أشهد أن الله. الله أكبر. الحمد لله ربنا الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك. السلام عليك. أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر استغفر السلام عليكم. السلام
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kenikmatan dalam menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Alhamdulillah telah berhadir di hadapan kita bersama Al-Ustaz Muhammad Haikal Ali Basyarahil, yang sebentar lagi insyaallah kita akan bersama-sama mendengarkan kajian Islam ilmiah yang bertemakan bahas tuntas seputar permasalahan sholat berjamaah. Namun sebelumnya izin kami sampaikan beberapa biodata singkat mengenai beliau. Nama Ustadz Muhammad Haikal Ali Basyarahil, lahir di Martapura 6 Mei 1986. Beliau menempuh pendidikan S1 jurusan hadis di Universitas Islam Madinah, kemudian melanjutkan studi S2 jurusan Ulumul Hadis di Universitas Islam Madinah, kemudian dilanjutkan kembali S3 jurusan Ulumul Hadis di Universitas Islam Madinah. Dan alhamdulillah beliau saat ini aktif mengajar di Ma'had Bakkah dan Pesantren Al-Irsyad Tengaran Martapura serta anggota Dewan Fatwa Al-Irsyad. Sebagai info tambahan, bahwasannya kajian akan dilangsungkan sampai menjelang Isya, kemudian akan dilanjutkan kembali setelah Isya dengan sesi tanya jawab insyaallah. Kemudian untuk kita persilakan Al-Ustaz Muhammad Haikal Ali Basyarahil, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sebuah permasalahan yang sangat penting sebetulnya, karena berkaitan dengan salah satu rukun dari rukun Islam, yaitu berkaitan dengan salat berjamaah. Yang mana salat berjamaah ini merupakan rutinitas kita tiap hari. Tentu ketika Anda melaksanakan ibadah salat berjamaah, banyak masalah-masalah yang Anda hadapi. Banyak polemik permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam permasalahan salat berjamaah. Oleh karena itu, ceramah yang singkat ini setidak-tidaknya memberikan sedikit pencerahan yang berkaitan seputar permasalahan salat berjamaah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan kapan seseorang itu dianggap dia salat berjamaah. Kata ahlul ilm, kata ulama, tidak dikatakan seseorang itu salat berjamaah kecuali dia laksanakan di masjid, atau dia laksanakan di musalla, atau dia laksanakan di langgar atau yang semisalnya. Hal ini didasari oleh hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, salatul rajul fil jamaah tudha'af ala salati fi baitih wa fi suqih 25 di'fa. Kata Nabi SAW, salat seorang laki-laki berjamaah, maka salatnya dilipat gandakan dari salatnya di rumahnya, dari salatnya di pasarnya, yaitu sebanyak 25 kali derajat atau 25 kali lipat dibandingkan salatnya di rumahnya dan di pasarnya. Hadis ini sangat jelas sekali menggambarkan kepada kita bahwasanya salat jamaah itu dilaksanakan di masjid. Kalau kita paham hal semacam ini, maka tidak dikatakan orang itu salat berjamaah secara syar'i kalau dia laksanakan di dalam rumahnya berjamaah. Contoh misalnya, ada seorang kepala rumah tangga, kemudian dia salat berjamaah bersama istri dan anaknya di rumah. Apakah ini yang dimasukkan salat berjamaah di dalam hadis? Bukan. Yang dimaksudkan di dalam hadis adalah salat berjamaah di masjid. Dan juga tidak dikatakan seseorang itu salat berjamaah kalau seandainya dia melaksanakan salat jamaah tersebut di tempat kerjanya, dia sama rekannya, dia tidak dilaksanakan di musalla, tidak dilaksanakan di masjid, maka berdasarkan pendapat yang rajih tidak dikatakan dia salat berjamaah. Karena salat berjamaah itu dilaksanakan di masjid dan di musalla. Ini menyelesaikan banyak permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang. Saya salat di villa ini salat berjamaah apa tidak? Maka tidak dianggap salat berjamaah kecuali ada uzur syar'i. Nanti yang kita akan jelaskan. Kemudian yang kedua, sangat erat kaitannya dengan salat berjamaah adalah kapan sesuatu itu dikatakan dia masjid. Kalau kita tahu salat berjamaah itu dilaksanakan di masjid atau di musalla, kapan sesuatu itu dihukumi dia musalla atau dia dihukumi masjid? Para ulama mengatakan sesuatu itu dikatakan dia masjid atau musalla adalah segala sesuatu yang disediakan, yang diperuntukkan untuk salat dan diperuntukkan untuk orang umum. Tempat yang dikhususkan untuk salat diperuntukkan untuk orang umum, maka itulah masjid dan musalla. Apa saja tempat yang diperuntukkan untuk salat khusus, peruntukannya untuk salat dan diperuntukkan untuk orang umum, maka itu disebut dengan musalla atau masjid. Dalam bahasa Arab, musalla masjid itu sama. Ya, masjid, musalla itu sama. Ya, atau jami' itu sama. Tetapi dalam keseharian kita kadang-kadang berbeda. Kalau masjid itu salatnya 5 waktu, kalau musalla itu cuma 3 waktu. Ya, subuh, maghrib, isya. Zuhur, asar bukan. Ya, kalau masjid 5 waktu. Kalau musalla cuma 3 waktu. Tapi sebetulnya dalam bahasa Arab,
Mushalla dan masjid itu sama. Masjid, jami, mushalla itu semuanya sama. Terlepas sholatnya di sana ada yang 5 waktu, ada yang 3 waktu, sama hukumnya. Maka sebagian ikhwah itu kadang-kadang, Ustadz pernah bertanya kepada saya, kan kita belajar ada namanya tahiyatul masjid. Kalau mushalla ada nggak tahiyatul mushalla? Kenapa? Karena dia punya pemahaman masjid itu berbeda dengan mushalla. Tidak, masjid dan mushalla itu sama, tidak ada bedanya di dalam hukum Islam. Maka kalau kita paham ini, maka kalau orang punya misalnya di rumahnya bangun, orang kaya bangun di rumahnya mushalla khusus untuk dia dan keluarganya, apakah dihukumi ketika dia sholat berjamaah di sana, sholat di masjid? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak diperuntukkan untuk orang umum, diperuntukkan untuk dia dan keluarganya. Maka dikatakan masjid kalau dia dikhususkan untuk sholat dan diperuntukkan untuk orang umum. Kalau diperuntukkan hanya untuk dia dan keluarganya, maka dia tidak dihukumi sholat di sana sebagai sholat di dalam masjid. Sehingga banyak sekali hal-hal yang bisa kita selesaikan. Contoh misalnya, kalau ada orang di kantor misalnya, ada aula serbaguna. Kadang dipakai untuk sholat, kadang dipakai untuk rapat, kadang dipakai untuk makan-makan dan seterusnya. Apakah tempat semacam ini dihukumi masjid? Tidak. Tempat semacam ini bukan masjid. Sehingga ketika kita masuk di sana tidak perlu tahiyatul masjid. Tidak perlu kita melaksanakan tahiyatul masjid. Sama seperti ketika seseorang sholat di rumah. Di rumahnya ada mushalla. Kemudian ketika dia masuk di dalam mushalla rumahnya, apakah di tahiyatul masjid? Tidak. Karena tempat ini bukan diperuntukkan untuk orang umum, sehingga tidak berlaku padanya tahiyatul masjid. Kemudian dengan kita paham bahwasanya masjid atau mushalla tempat diperuntukkan untuk sholat, maka banyak hal-hal yang diperbolehkan. Contoh misalnya, ketika tempat itu tidak diperuntukkan untuk sholat, maka berlaku boleh kita melakukan hal-hal yang asalnya dilarang di dalam masjid. Contoh misalnya berjualan. Maka di dalam masjid tidak boleh seseorang berjualan. Nabi SAW, jika kalian melihat ada orang yang berjualan, kata Nabi, la arbahallahu tijaratakum. Katakan, semoga Allah tidak menjadikan laku dagangan kalian. Maka kalau tempat itu bukan diperuntukkan untuk masjid, maka boleh seseorang melakukan jual beli di sana. Wanita haid boleh duduk di sana. Wanita yang sedang nifas boleh dia nongkrong di sana. Kemudian ya, seseorang berbicara tentang perkara dunia, perkara perdagangan, perniagaan boleh. Maka masjid itu adalah tempat yang diperuntukkan untuk sholat. Taib. Di sini kita ada banyak permasalahan. Pertama, Ustadz, kadang di tempat kita itu di Indonesia khususnya, kadang itu ada masjid, kemudian ada terasnya, ada halamannya. Taib. Halamannya itu bagian dari masjid apa tidak? Maka ulama mengatakan kalau teras itu disediakan untuk sholat, maka dia masjid. Tapi kalau halaman itu tempat parkiran mobil, tidak diperuntukkan untuk sholat, maka dia bukan bagian dari masjid. Sehingga apa-apa yang dilarang di masjid boleh dilakukan di sana. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholat berjamaah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya. Yang benar, sholat berjamaah ini hukumnya wajib. Hal ini didasari dengan ayat suci Al-Quran dan juga didasari dengan hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada para sahabat ya, yang sedang berperang untuk melaksanakan sholatul khauf. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Jika engkau berada pada mereka, maka dirikanlah salat untuk mereka. Maka ini perintah. Dalam kondisi perang saja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan salat. Maka orang yang dalam kondisi aman, lebih-lebih lagi dia melaksanakan salat berjamaah. Dan di antara hadis yang sangat jelas menjelaskan hal ini adalah hadis Abdullah ibn Ummi Maktum.
Abdullah bin Maktum, seorang sahabat Nabi SAW yang kafiful basar, yang mata beliau buta, tidak bisa melihat. Beliau datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu laysa liqaidun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku untuk pergi ke masjid. A'usalli fi baiti. Di dalam sebagian riwayat, hal tajidu li rukhsah. Wahai Rasulullah, bolehkah aku salat di rumahku? Ataukah bolehkah aku mendapatkan rukhsah untuk salat di rumahku? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Kemudian ketika berpaling, Abdullah bin Maktum ini dipanggil lagi oleh Nabi. Hal tasma'un nida? Wahai Abdullah bin Maktum, apakah engkau mendengar panggilan azan? Kata Nabi, iya. Kata Abdullah bin Maktum, iya, saya mendengarnya. Kata Nabi, fa'ajib. Kalau begitu penuhilah panggilan azan ini. Maka Anda bayangkan, Abdullah bin Maktum seorang yang buta. Dalam sebagian riwayat tempatnya jauh dari masjid. Kemudian tidak ada penuntun yang menuntunnya. Di dalam sebagian riwayat disebutkan ada binatang buas. Banyak di kota Madinah itu banyak binatang buas. Iya. Maka Nabi SAW tidak memberikan uzur kepada sahabat yang mulia ini. Maka kata para ulama, orang yang bisa melihat, orang yang uzurnya di bawah uzur Abdullah bin Maktum, tentu lebih wajib lagi dia untuk mendatangi masjid melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian, kapan seseorang itu dikatakan dia mendapati jamaah? Para ulama mengatakan seseorang dikatakan dia mendapati jamaah selama imam belum salam. Selama imam belum salam, orang itu dikatakan dia mendapati jamaah. Dan kapan kita itu dikatakan mendapatkan satu rakaat bersama imam? Para ulama mengatakan selama orang itu mendapati ruku bersama imam, maka dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Hal ini didasari dengan hadis Abi Bakrah. Ketika itu Nabi SAW beliau ruku. Abi Bakrah datang terlambat. Melihat Nabi ruku, beliau faraqa'a dunas shaf. Kata sahabat, maka Abi Bakrah ini ruku sebelum masuk shaf. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi bertanya. Karena Abi Bakrah ini masuk di ujung pintu. Nabi ruku, dia baru masuk ujung pintu, dia ruku. Kemudian sambil jalan dia rukuknya menuju di samping Nabi SAW. Ketika selesai sholat, Nabi bertanya, siapa man raka' dunas shaf? Kata Nabi, siapa tadi yang ruku di belakang shaf? Kata Abu Bakrah, saya wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, zadakallah hirsan wala ta'ud. Kata Nabi SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kamu tambah semangat lagi dan jangan engkau ulangi. Di sini Nabi SAW menghukumi sahabat Abi Bakrah ini, beliau mendapatkan satu rakaat bersama imam. Ketika apa? Ketika beliau ikut rukuk bersama imam. Taib. Kapan kita dikatakan dapat rukuk bersama imam? Kadang-kadang pas kita ruku, imamnya pas mau tidak. Ini saya dapat satu ruku apa enggak ini? Ketika saya mau ruku, imamnya sedang tidak. Taib. Apa dhabitnya? Apa kaidahnya orang itu mendapatkan ruku bersama imam? Banyak khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang paling rajih wallahu taala alam, ketika posisi dia lebih mendekat ke arah ruku daripada arah berdiri, dan imam masih dalam kondisi ruku, maka orang itu mendapatkan ruku bersama imam. Kita ada posisi berdiri, ada posisi ruku. Ketika pergerakan kita lebih dekat kepada ruku dan imam masih dalam ruku, walaupun kita belum ruku sempurna, tapi dalam kondisi lebih dekat kepada ruku daripada posisi berdiri, maka orang itu dikatakan dia ruku bersama imam. Maka ini kaidah yang disebutkan oleh mazhab Abi Hanifah, bahwasanya ketika seorang itu dia condong ke arah ruku, kemudian imam belum berdiri, maka dia dikatakan dapat ruku bersama imam.
Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentu fadilah salat berjamaah ini disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Kata Rasulullah sallam, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Para ulama sepakat, orang yang melaksanakan salat berjamaah maka dia akan mendapatkan pahala semacam ini. Dan mereka tidak ada perselisihan bahwasanya ini pahala bagi kaum pria. Tetapi ahlul ilm berselisih, apakah wanita ketika dia salat berjamaah dia dapat pahala semacam ini, ataukah pahala ini khusus bagi kaum pria? Kita tahu salat wanita seutama-utamanya salatnya di mana? Di rumah. Salat wanita paling baik adalah di rumahnya. Taib. Ketika wanita salat berjamaah di masjid, apakah dia mendapatkan pahala 27 derajat atau tidak? Para ulama khilaf dalam masalah ini. Yang rajih wallahu taala a'lam bahwasanya pahala ini khusus bagi kaum pria. Khusus bagi kaum pria. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Nabi, "Sholatul rajul fil jamaah." Salatnya laki-laki di dalam berjamaah. Tudha'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fa. Salatnya laki-laki di jamaah itu lebih utama daripada salatnya di rumahnya, di pasarnya sebanyak 25 derajat. Maka kata Hafidz Ibnu Hajar dan juga ditegaskan oleh Imam Ibnu Rajab bahwasanya ini menunjukkan khususiyah bagi seorang laki-laki. Wanita kalau dia salat di rumahnya pahalanya lebih besar ketimbang dia salat di masjid. Kenapa? Karena di rumah seorang wanita lebih tertutup. Karena sifat Islam memandang kepada wanita itu agar wanita itu tertutup, menjauhi pintu-pintu fitnah. Karena wanita itu fitnah. Wanita itu fitnah. Laki-laki sangat mudah terfitnah dengan wanita. Makanya di dalam syariat Islam disuruh wanita itu tertutup. Sehingga termasuk di dalam masalah salat pun paling utama salat seorang wanita itu di rumahnya. Tetapi kadang-kadang kita harus paham bahwasanya tidak dilarang wanita itu sholat di masjid, tidak ada larangan, boleh, boleh. Tetapi yang kita bicarakan adalah mana yang lebih utama. Itu saja. Bisa jadi sewaktu-waktu di masjid itu lebih baik baginya kalau seandainya di rumah dia malas-malasan sholatnya, suka diakhir-akhirkan. Kalau di masjid dia rajin, maka bisa jadi kondisi wanita semacam ini lebih baik bagi dia sholat di masjid. Bisa jadi wanita ketika dia berada di rumahnya misalnya, dia lihat macam-macam, lihat YouTube, lihat apa macam. Ketika dia sholat di masjid, dia dengerin ceramah, nuntut ilmu, bertambah ilmunya. Bisa jadi kondisi bagi wanita semacam ini lebih baik dia sholat di masjid. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu hukum sholat berjamaah dan keutamaannya, maka sholat berjamaah ini wajib bagi kaum laki-laki. Taib. Adakah uzur bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah? Ada. Apa saja uzurnya? Pertama, diperbolehkan seseorang meninggalkan sholat berjamaah kalau dia dalam kondisi sakit. Tentu sakit seperti apa yang dimaksudkan? Bukan sakit hati kemudian tidak sholat berjamaah. Maka sakit seperti apa yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi SAW? Maka sakit di sini adalah sakit yang menjadikan seseorang itu susah untuk datang ke masjid atau keluar dari kebiasaannya. Maka sakit semacam inilah yang diperbolehkan orang itu meninggalkan sholat berjamaah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi ketika sakit beliau mengatakan, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Kata Nabi SAW, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia.
Karena pada saat itu Nabi tidak bisa sholat berjamaah. Ini dalil bahwasanya orang yang sakit itu diperbolehkan meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian juga di antara uzur meninggalkan sholat berjamaah adalah disebutkan oleh para ulama makanan yang disajikan. Makanan yang sudah siap disajikan, disantap, maka orang tersebut boleh dia meninggalkan sholat berjamaah. Hal ini didasari dengan hadis Nabi SAW, la sholata bihadratit ta'am. Kata Nabi, tidak ada sholat kalau makanan itu sudah dihidangkan. Taib. Mana yang afdal? Ada makanan di depan kita, ada sate, ada ayam bakar, ayam panggang, kambing guling di depan kita. Kemudian datang waktu Isya. Mana yang lebih utama? Kita sholat apa menyantap makanan terlebih dahulu? Jawabannya adalah itu tergantung. Tergantung seperti apa, Ustaz? Kalau orang itu tidak terganggu dengan makanan, disajikan apa saja dia tidak terganggu, hatinya bisa khusyuk, maka afdalnya dia sholat pada waktunya. Afdalnya dia sholat berjamaah. Tapi kalau seandainya terganggu hatinya, contoh misalnya, antum diundang oleh ikhwan, ayo ke rumah ana makan. Pas disiapkan makanannya hampir waktu Isya. Disediakan satenya 20 tusuk. Ikhwan yang datang 25 orang. Taib. Ternyata dikumandangkan adzan. Sebagian ikhwan ini kalau saya makan nanti saya nggak kebagian ini. Jelas tidak cukup. Iya. Ikhwan yang datang 25 orang, satenya cuma 20. Akhirnya ketika dia sholat kepikiran sate di rumah ikhwan tersebut. Orang semacam ini wajib dia makan. Wajib dia makan. Kenapa? Karena dia terganggu dengan apa? Dengan datangnya makanan tersebut. Maka afdalnya bagi dia apa? Dia makan. Dia nyantap makanan. Karena itu tidak mengganggu khusyuknya di dalam sholatnya. Maka disediakan makanan itu merupakan uzur seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Tetapi tidak disengaja. Seorang ikhwan nyuruh istri, tolong nanti pas adzan siapkan makanan. Maka ini tidak boleh. Ya, disengaja ini, maka ini tidak dibenarkan. Ya, maka ini tentu yang dimaksudkan di sini adalah pas kebetulan ya disediakan, maka ini merupakan uzur meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian di antara uzur juga seseorang meninggalkan sholat berjamaah adalah disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, seseorang ketika dia ada sesuatu di perutnya, ingin kencing, ingin buang air besar, maka disuruh dia menyelesaikan hajatnya. Karena Nabi SAW mengatakan, la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbasan. Kata Nabi SAW, tidak ada sholat orang yang disediakan makanan dan juga orang yang menahan buang hajatnya. Maka kalau kita datang waktu sholat, ada sesuatu di perut kita ingin buang hajat, maka boleh kita selesaikan buang hajat tersebut. Walaupun di waktu sholat, pas bertakbir Allahu Akbar, kemudian ada sesuatu mengganjal di perut kita, pengen buang angin, maka mana yang lebih utama? Maka kentutkan. Taib. Ustaz, kadang sebagian orang itu dia ada angin di perutnya di waktu bertakbir Allahu Akbar, kemudian kalau dia tahan sebentar sudah hilang. Karena ada sebagian orang itu ahli menahan. Iya. Di waktu sholat hilang dia. Taib. Kadang ada orang bertakbir Allahu Akbar, ada sesuatu sebentar di perutnya, kemudian dia tahan hilang. Nah, orang semacam ini mana yang lebih baik? Dia lepaskan anginnya ataukah dia tahan? Maka kata para ulama, kalau ditahan kemudian hilang, tidak mengganggu kekhusyuan, maka tahan. Karena ilahnya itu disuruh kita mengentutkan, melepaskan. Kalau itu terus-menerus bersama kita mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Kalau itu hilang sudah, maka tidak ada masalah. Maka teruskan Anda sholatnya, apalagi di waktu tasyahud akhir misalnya. Dia tahan sebentar, hilang. Ya, maka tahan saja. Ya, kalau seandainya ditahan kemudian hilang. Kalau seandainya tidak hilang maka dilepaskan. Maka ini salah satu uzur juga seseorang meninggalkan sholat berjamaah.
Kemudian di antara uzur seseorang meninggalkan sholat berjamaah adalah memiliki bau mulut. Orang kalau memiliki bau mulut yang sangat bau atau bau badan, maka ini uzur meninggalkan sholat berjamaah. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, man akala min hajis syajarah fala ya'tiyannal masajid. Kata Rasulullah, barang siapa yang memakan, Nabi menunjukkan pohon ini, maksudnya pohon daun bawang. Iya. Kata Nabi, barang siapa yang memakan pohon ini, itu bawang, kemudian fala ya'tiyannal masajid, janganlah dia mendatangi masjid. Maka orang kalau makan bawang atau makan sesuatu yang berbau atau mulutnya berbau, maka ini uzur, dia meninggalkan sholat berjamaah. Maka dia disuruh untuk menghilangkan bau tersebut. Kalau bau tersebut tidak bisa dihilangkan, maka uzur bagi dia meninggalkan sholat berjamaah. Kalau bisa dia hilangkan, wajib dia hilangkan dengan sikat gigi, dengan gosok gigi, ataukah dengan pewangi mulut dan semisalnya. Termasuk juga bau badan. Tentu ya, hal ini tentu tidak dimaksudkan dengan disengaja, tetapi kebetulan berbau mulutnya. Dan para ulama mengatakan kalau bawang itu sudah dimasak, maka dia tidak mengapa. Anda makan bawang tapi bawangnya sudah matang, maka tidak mengapa. Yang dilarang ini adalah makan bawang yang mentah. Kalau Anda pernah umrah, itu kalau makan nasi buryani dan semisalnya, itu disajikan bawang mentah. Ya, ini bawang mentah semacam inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena baunya sangat menyengat. Kemudian di antara uzur Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang meninggalkan salat berjamaah adalah karena adanya hujan. Adanya hujan. Maka ini merupakan uzur seseorang meninggalkan salat berjamaah. Hal ini didasari oleh hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, beliau pernah menyuruh seorang muadzin, kana ya'murul munadi fayunadi bis salah. Sallu fi rihalikum fil lailatil baridah wa fil lailatil mutirati fis safar. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi SAW pernah menyuruh seseorang yang sedang azan di waktu salat, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian pada malam yang dingin dan pada malam yang hujan. Maka kata para ulama, hujan merupakan uzur meninggalkan salat berjamaah. Hujan semacam apa? Hujan yang menimbulkan masyaqqah, menimbulkan kesusahan mendatangi masjid. Kalau hujannya gerimis sedikit ya, seseorang tidak kesusahan, maka wajib dia mendatangi sholat berjamaah. Tapi hujan dimaksudkan di sini adalah hujan yang menimbulkan kesusahan ketika kita mendatangi masjid. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan yang penting di dalam masalah salat berjamaah adalah Nabi SAW menyuruh kita, kalau kita mendatangi masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, maka disuruh oleh Rasulullah SAW kita mendatangi dalam keadaan tumakninah dan waqar, dalam keadaan tenang. Kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, idza ataitumul masjid, jika kalian mendatangi masjid, famsu ilaiha bisakinati wal waqar. Kata Nabi SAW, maka datangilah, berjalanlah dengan penuh ketenangan dan waqar dan kekhusyuan. Maka sunnah ketika kita mendatangi masjid tersebut dengan penuh waqar, dengan sakinah. Ustaz, bagaimana kalau seandainya sudah qomat, rumah saya jauh, boleh tidak saya cepat-cepat datang ke masjidnya? Ahlul ilm mengatakan afdalnya dia tetap datangnya ada dengan sakinah. Tapi kalau seandainya dia datangnya dengan sakinah tersebut, sholat selesai karena imamnya cepat misalnya, ya. Kalau saya jalannya seperti itu Ustaz, akan selesai sholatnya, saya ketinggalan sholat berjamaah, boleh tidak saya mempercepat langkah saya? Maka boleh. Boleh dia mempercepat langkahnya, ya, boleh dia mempercepat langkahnya selama tidak mengganggu khusyuannya di dalam sholat. Karena orang kalau mempercepat langkahnya biasanya ngos-ngosan di dalam sholat, manggah. Ya, kalau bahasa Banjarnya manggah.
Iya. Dia apa? Ngos-ngosan di dalam salat. Maka kalau itu menimbulkan demikian maka jangan. Tapi kalau dia mempercepat langkahnya tidak menimbulkan ngos-ngosan di dalam salat maka tidak mengapa. Dalam rangka untuk mendapatkan salat berjamaah di masjid. Taib, apakah masuk dalam hal ini orang naik sepeda, naik mobil, naik sepeda motor? Qomat, apakah saya nyetirnya harus pelan Ustaz? Apakah boleh cepat? Maka tidak masuk dalam hadis ini adalah orang yang menggunakan kendaraan. Maka orang yang menggunakan kendaraan seperti sepeda motor dan semisalnya, maka tidak ada illah di sini. Karena orang ngebut itu tidak ngos-ngosan. Ya. Orang ngebut pakai sepeda motor atau pakai mobil dia tidak ngos-ngosan. Kalau sepeda iya, orang naik sepeda di situ menimbulkan dia ngos-ngosan datang sholat, iya masuk di dalam hadis ini. Tapi kendaraan-kendaraan yang lain tidak menimbulkan, tidak mengganggu kekhusyuannya, maka ini tidak mengapa. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika berjamaah kita disuruh untuk mengikuti imam. Nabi SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Banyak orang salah paham dalam memahami hadis ini. Banyak di antara kaum muslimin mengatakan bahwa mengikuti imam itu dalam segala hal. Sehingga dia ikuti dalam segala hal. Imamnya pakai peci hitam, dia pakai peci hitam. Imamnya pakai baju batik, dia ikut baju batik. Tidak. Tetapi apa yang dimaksudkan dalam hadis ini? Hadis ini dijelaskan oleh Nabi. Apa yang diikuti imam tersebut? Nabi menjelaskan setelahnya, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Maka jika dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Dan jika dia ruku', maka ruku'lah kalian. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Dan jika dia mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah rabbana walakal hamd. Maka dari sini kita tahu bahwasanya imam itu diikutinya apa? Ini yang disuruh oleh Nabi. Ikut bertakbir, ikut ruku, ya, ini yang diikuti. Sehingga tidak ada masalah kalau seandainya makmum berbeda sifat solatnya dengan sifat solat imam. Contoh misalnya, imamnya ketika duduk tasyahud itu duduknya iftirash, makmumnya duduknya tawarruk. Apakah makmum harus mengikuti imam duduknya iftirash? Tidak. Karena yang diikuti itu adalah di dalam posisi takbir, dalam posisi ruku, dalam i'tidal, di dalam sujud dan yang lainnya. Adapun sifat salat, ya, atau imamnya misalnya di waktu i'tidal dia bersedekah, makmumnya tidak bersedekah, tidak mengapa. Karena ini bukan hal yang diwajibkan untuk diikuti. Atau seorang imam misalnya, ketika dia di waktu sujud dia membaca doanya subhana rabbiyal a'la. Antum membaca doanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maka tidak harus sama bacaan imam, zikir imam dengan zikir makmum. Sehingga yang dimaksudkan di dalam hadis ini, imam itu diikuti dalam af'al zahirah. Perbuatannya yang nampak dari takbir, dari tasmi', dari ruku', dari sujud dan seterusnya. Itu yang diikuti. Kemudian ada 4 keadaan makmum di dalam sholat berjamaah ini. Ada 4 tipikal makmum ketika sholat berjamaah bersama imam. Pertama, ada makmum sukanya mendahului imam. Imam belum bertakbir, dia bertakbir dahuluan. Imam belum bertakbiratul ihram, dia sudah bertakbiratul ihram duluan. Ya. Ada tipikalnya orang itu selalu mendahului imam. Orang yang mendahului imam di dalam takbiratul ihram salatnya tidak sah. Salatnya batal. Imamnya belum bertakbiratul ihram, kita langsung takbiratul ihram, Allahu akbar. Maka salatnya batal. Karena dia mendahului imam. Adapun orang mendahului imam dari rukun salat berdasarkan pendapat yang rajih kalangan para ulama dengan sengaja, maka salatnya batal. Karena dia meninggalkan wajiban di dalam salat. Yang kedua, ada kondisi makmum ketika dia sholat bersama imam suka melambat-lambatkan.
imamnya ruku, ya, dia tidak mau ruku. Sampai i'tidal baru dia ruku. Ada orang makmum kayak gitu, hobinya lambat. Kadang ada sebagian makmum menuntunkan bacaan Al-Fatihahnya. Imam sudah ruku. Ketika imam mau i'tidal baru dia ruku. Ada kondisi makmum demikian. Ini juga salah. Ya, ini tidak boleh seseorang melambatkan sehingga imam itu berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Taib, bagaimana kalau seandainya kita tidak tahu imam itu sudah berpindah kepada rukun berikutnya? Contoh, di masjid ini ketika imamnya membaca Al-Fatihah, ya, terus lanjut membaca surah, mati lampu, tidak kedengaran. Surah apa yang dibaca imam tidak kedengaran. Ternyata imamnya sudah ruku, i'tidal, sujud, duduk dan kedua sujud, ya. Kemudian bangkit lagi. Pas bangkit lagi imamnya membaca Al-Fatihah. Makmumnya kaget. Berarti tadi kita sudah ketinggalan. Nah, apa yang dilakukan oleh makmum? Maka kalau imam itu mendapati posisi makmum, maka makmum itu ketinggalan satu rakaat. Tapi kalau imam itu tidak kembali kepada posisi makmum, maka makmum boleh mengejarnya. Contoh, tadi pas membaca surah mati lampu. Ternyata imamnya ruku, i'tidal, pas sujud. Pas sujud nyala lampunya. Lihat makmumnya, imamnya lagi sujud. Apa yang dilakukan oleh makmum di sini? Maka makmumnya cepat-cepat ruku sendiri, i'tidal sendiri, kemudian dia sujud. Dan dihitung itu satu rakaat bersama imam. Dihitung itu satu rakaat bersama imam. Karena dia tidak sengaja, karena ada udzur syar'i. Taib. Kalau sebaliknya ada makmum mendahului imam tanpa sengaja, dia ketika mengkhitbah akhwat ditolak, terbawa pikiran tersebut di dalam salat. Imamnya belum ruku, dia ruku duluan, karena kepikiran, ya. Terbawa di dalam salatnya, dia ruku duluan. Imamnya belum ruku, baru sadar dia. Ada temannya di samping nendang, iya, bahwasanya dia ruku terlebih dahulu. Taib, apa yang harus dilakukan? Maka dia kembali. Jangan dia berada dalam posisi ruku. Kembali dia seperti semula, sebagaimana posisi seorang imam. Kemudian ada yang ketiga, keadaan makmum itu adalah suka bersamaan dengan imam. Suka bersamaan dengan imam. Ini juga tidak boleh. Atau yang disebut dengan muwafaqah. Ini tidak benar. Berbarengan terus gerakannya dengan gerakan imam. Ini juga dilarang. Adzan. Baik. Silakan adzan. Apa terakhir? Satu lagi terakhir ya. Sedikit aja. Yang terakhir adalah i'timam, yaitu mengikuti imam. Dia melakukan gerakan setelah gerakan imam. Inilah yang benar. I'timam ini adalah setelah imam itu mengucapkan dengan perkataannya Allahu Akbar dan posisinya sempurna ruku, barulah makmum itu ikut ruku. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan i'tidal yang sempurna, barulah makmum mengatakan Rabbana walakal ham. Inilah yang disebut dengan i'timam. Inilah yang disuruh kita untuk mencontohnya di dalam salat. Baik. Adzan. Apa adzan jawab dulu? Adzan dulu. Salat dulu. Oh, taib. Saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dan wakaful majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. سبحانك الله تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت سميع العظيم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك والسلام وحده لا شريك له. الله أكبر. الحمد لله. اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك. السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sebentar saja. Nanti kita masuk pada sesi tanya jawab. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan yang penting di dalam permasalahan salat berjamaah adalah permasalahan seseorang ketika dia berada di masjid, kapan shafnya itu dianggap berjamaah bersama imam. Tentu kadang-kadang kita melihat di sebahagian masjid ada makmum itu sholatnya di luar masjid, padahal di dalam masjid masih kosong. Ada sholat di teras, ada sholat di halaman dan seterusnya. Apakah orang-orang yang sholat di luar masjid itu dianggap dia sholat berjamaah bersama imam? Ini penting untuk kita ketahui. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang sholat di dalam masjid, maka dia dianggap sholat berjamaah bersama imam. Dimanapun keadaannya, entah itu di lantai atas, lantai bawah, selama dia berada dalam masjid, maka dia dianggap sholat berjamaah bersama imam. Seperti itu pula kalau seandainya dia sholatnya di teras masjid, maka dia teras masjid itu bagian dari masjid. Maka kalau ada orang sholat di teras masjid, walaupun misalnya masjidnya masih kosong, tapi ada sebagian orang sholat di sana, tetap dia dihukumi sholat berjamaah bersama imam. Walaupun kita katakan perbuatan itu keliru. Iya. Sunnahnya adalah seseorang masuk kemudian rapatkan barisan. Tapi kalau ada orang sholat di teras, itu bagian dari masjid. Yang jadi masalah adalah orang yang sholat di halaman masjid, bukan bagian dari teras, tapi di halaman masjid tempat parkiran. Padahal di dalam masjid itu masih kosong. Apakah orang semacam ini dihukumi dia sholat berjamaah bersama imam? Maka berdasarkan pendapat yang rajih dikatakan oleh para ulama, tidak dikatakan dia berjamaah bersama imam. Kenapa? Karena dia melaksanakan sholat di tempat yang tidak disediakan untuk sholat. Maka dia laksanakan sholat di sana. Kecuali dalam kondisi masjid itu banyak penuh, jamaahnya meluber keluar, makanya tidak ada masalah. Tapi kalau masjidnya masih kosong, musallanya masih kosong, kemudian ada orang sholat di halaman yang mana tempat itu bukan disediakan untuk sholat, maka dia tidak dihukumi berjamaah bersama imam. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara masalah yang paling penting juga dalam masalah sholat berjamaah ini adalah tentunya ketika seorang berjamaah, pastilah ada sebagian orang itu kadang-kadang masbuk. Bahkan mungkin ada sebagian orang menggelari ikhwah ini Abu Masbuk, kata dia. Setiap datang masbuk terus sholat. Ya, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat sunnah rawatib dikodok semua sama dia. Iya, taib. Ada orang emang tipikal demikian. Ada orang masbuk, dan masbuk ini banyak masalahnya. Masalah yang paling rumit di dalam masalah sholat berjamaah. Para ulama mengatakan orang yang masbuk di dalam sholat, maka rakaat yang dia dapatkan itu adalah rakaat yang pertama baginya. Jadi seorang masbuk, dia ketika mendapatkan sholat apa saja, kalau imamnya di rakaat keempat misalnya, maka itu rakaat pertama bagi seorang masbuk. Sehingga ketika dia duduk misalnya, duduk tasyahud, tasyahudnya apa? Duduk tasyahudnya seperti duduk tasyahud awal, bukan seperti duduk tasyahud sani. Kemudian seorang masbuk, ya, dia dikatakan dia masbuk ketika dia ketinggalan bersama imam, entah itu 1 rakaat atau lebih dari satu rakaat. Seorang masbuk dikatakan dia mendapat 1 rakaat bersama imam ketika yang mendapati ruku bersama imam. Tetapi perlu diketahui banyak kesalahan ketika orang masbuk itu, banyak mereka ketika mau takbir untuk ruku, takbirnya dalam kondisi membungkuk. Ini salah dan ini tidak sah. Karena di antara syarat takbiratul ihram, orang itu dalam kondisi berdiri tegak. Ketika orang masbuk pengen cepat-cepat dia ruku, dia takbiratul ihramnya dalam kondisi ruku, makanya tidak boleh. Maka sholatnya tidak sah. Karena syarat takbiratul ihram itu dalam kondisi tegak.
Kemudian seorang masbuk, bagaimana masbuk dia ruku bersama imam? Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia bertakbir 2 kali? Apakah cukup 1 kali saja? Afdalnya masbuk itu ketika dia mendapati imam ruku, dia bertakbir dulu takbiratul ihram, baru dia takbir untuk ruku. Itu afdalnya. Tapi kalau seandainya dia mencukupkan takbiratul ihram saja, mewakili untuk takbir ruku, tidak ada masalah. Semacam dia mendapati imam ruku, kemudian dia bertakbir Allahu Akbar, langsung dia ruku, makanya tidak mengapa. Tapi afdalnya apa? Dia bertakbir takbiratul ihram dulu Allahu Akbar, kemudian dia bertakbir yang kedua untuk takbir ruku Allahu Akbar. Taib. Bagaimana kalau kondisi imamnya sujud? Apa yang harus dilakukan oleh masbuk ini? Dan kadang-kadang kita mendapati posisi imam di waktu sujud. Dia apakah bertakbirnya takbir 2 kali, apa cuma cukup 1 kali saja? Para ulama mengatakan cukup dia 1 kali saja. Bertakbiratul ihram langsung sujud. Dia bertakbiratul ihram kemudian langsung sujud. Apakah boleh dia 2 kali? Khilaf. Tapi kalau seandainya ada orang melakukan takbirnya 2 kali, takbiratul ihram kemudian takbir untuk sujud, maka ini juga insya Allah tidak mengapa. Tetapi afdalnya kata para ulama dia mencukupkan takbiratul ihram saja kalau di waktu sujud, duduk di antara sujud. Adapun di waktu ruku, maka dia bertakbirnya 2 kali, itu yang lebih baik. Kemudian seorang yang masbuk, boleh tidak orang masbuk itu dijadikan imam? Ini ada orang masbuk sudah, kemudian ada lebih masbuk lagi. Ya, yang lebih masbuk lagi ini apa? Salatnya sudah selesai, dia datang. Yang masbuk ini tadi ikut imam. Dan ini sering terjadi, kadang-kadang kita lihat di masjid, kemudian yang masbuk yang terakhir dijadikan imam bagi masbuk yang paling masbuk ini. Ini gimana hukumnya? Ya. Padahal dari awal dia tidak ingin jadi imam, tapi langsung dijadikan imam. Boleh nggak seseorang itu sholat, asalnya dia tidak niat jadi imam, tapi tiba-tiba dijadikan imam? Kadang ada sebagian ikhwah sholat sunnah, ada orang lihat, oh kayaknya masbuk, langsung jadikan imam. Sholat di sampingnya, padahal dia sholat sunnah. Boleh tidak demikian? Ketika seseorang dalam sholat berjamaah, maka orang yang dijadikan imam pada dia tidak berniat sebelumnya menjadi imam, maka boleh, tidak mengapa. Kenapa? Karena imam itu tidak disyaratkan berniat menjadi imam. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas. Ketika Nabi SAW beliau sholat malam, kemudian Nabinya sholat sendiri. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas sholat di samping Rasulullah. Asalnya Nabi sholat sendiri. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas sholat di samping Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Abbas menjadikan Nabi sebagai imam dan tidak ditolak oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan boleh kita menjadikan orang itu imam walaupun dia tidak berniat menjadi imam. Kemudian yang kedua, boleh pula kita bermakmum di belakang imam yang sedang sholat sunnah. Contoh misalnya, ada orang sholat sunnah, kita sholat wajib. Kebetulan kita tidak tahu ini kayaknya si Dini sering masbuk kayaknya. Akhirnya dia sholat di belakangnya. Dia pikir sholat wajib. Ternyata beliau sholat sunnah. Imannya naik hari itu. Sholatnya di awal waktu. Ya. Akhirnya dia sholat di belakangnya. Ternyata beliau sholat sunnah. Sedangkan ikhwah ini sholat wajib. Apa yang harus dilakukan? Maka boleh, tidak mengapa. Tidak mengapa kita berjamaah di belakang imam yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Dalilnya adalah hadis Mu'ad bin Jabal. Mu'ad, beliau sholat bersama Nabi SAW. Ketika selesai sholat, Mu'ad mengimami kaumnya, tapi sholatnya panjang. Mu'ad sholatnya panjang sampai di antara kaumnya Mu'ad tidak sanggup sholat bersama Mu'ad. Kemudian dia membatalkan sholatnya, ngelapor kepada Nabi. Bahwasanya Mu'ad ini wahai Rasulullah panjang sholatnya. Kemudian Nabi memanggil Mu'ad sembari mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, apakah engkau ingin membuat fitnah? Tidakkah engkau bisa membaca Sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha? Kata Nabi, tidakkah engkau bisa membaca itu di waktu sholat Isya?
Syahidnya dari hadis ini, Nabi tidak mengingkari Mu'ad menjadi imam bagi kaumnya. Padahal Mu'ad sholatnya di sini sholat sunnah. Kaumnya beliau sholat di sini ada sholat wajib. Maka tidak mengapa. Kalau kita dijadikan orang imam, kebetulan kita lagi sholat sunnah, maka nggak apa-apa. Ajak orang tersebut berjamaah bersama kita. Maka itu tidak masalah, insya Allah. Kemudian permasalahan yang terakhir adalah di dalam masalah sholat jamaah. Sebetulnya banyak, tapi ini saya tutup dengan permasalahan ini adalah bahwasanya kadang-kadang kita sholat berjamaah di masjid. Kemudian di Masjid Al-Furqan ada ceramah. Saya sholatnya di Masjid Abu Bakar. Kemudian tiba-tiba ada di Masjid Al-Furqan ceramah. Saya datang ke Masjid Al-Furqan setelah maghrib. Dan ternyata di sini masih sholat berjamaah. Sedangkan saya sudah berjamaah di luar, di masjid lain. Apa hukumnya? Ketika kita datang di sebuah masjid dan masjid itu sedang melaksanakan sholat berjamaah, padahal kita sudah sholat berjamaah, entah itu di rumah, entah itu di masjid lain. Maka sunnahnya kita ikut sholat bersama mereka. Sunnahnya kita ikut sholat bersama mereka. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sahabat Nabi SAW. Ada 2 orang sahabat Nabi. Ketika Nabi sholat di Masjid Khayf di Mina, 2 sahabatnya tidak sholat. Ketika selesai sholat, Nabi memanggil 2 orang ini. Ma manakum an tusalliya ma'ana. Kata Nabi, apa gerangan kalian berdua tidak sholat bersama kami, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, qad sallayna fi rihalina. Wahai Rasulullah, kami sudah sholat di tempat kami. Kata Nabi SAW, idza ataitumal masjid, jika kalian berdua mendatangi masjid, mendapati imam sedang sholat, fasalliya ma'ahu, maka sholatlah kalian berdua bersama imam. Oleh karena itu, walaupun kita sudah sholat berjamaah di tempat lain dan kita datang ke masjid, ternyata masjid itu masih melaksanakan sholat berjamaah, ikut bersama mereka. Kenapa? Agar tidak menimbulkan fitnah, agar kita tidak ditimbulkan fitnah, agar orang tidak menuduh anta macam-macam. Kenapa orang ini tidak sholat? Maka Islam tidak menginginkan demikian. Sunnahnya kita sholat bersama mereka. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Baik. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang tadi yang apabila kita ada hajat pada saat waktu sholat, apakah kita lama hajatnya terus perkiraan sholat sudah selesai di masjid, apakah kita tetap harus datang ke masjid untuk sholatnya atau bisa sholat di rumah, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Beliau menanyakan, kalau seandainya kita buang hajat di rumah dan perkiraan lama dan perkiraan di masjid itu sudah selesai, apakah boleh kita sholat di rumah? Ya boleh. Kalau seandainya perkiraan kita di masjid itu sudah selesai, artinya qomatnya sudah setengah jam yang lalu, kita baru keluar 20 menit setelahnya misalnya, baru selesai, maka tidak mengapa seseorang sholat di rumahnya. Tetapi kalau dia mendatangi masjid dan mengharapkan di situ ada jamaah yang lain, biasanya maka afdalnya datang ke masjid. Kalau dia mendapati jamaah yang lain. Tapi kalau kemungkinan besar di masjid itu sembahyang wajib, untung Ustadz kalau ada 3 orang 4 orang. Iya, misalnya jamaahnya sedikit, kemungkinan besar tidak ada lagi jamaah yang kedua dan ketiga dan seterusnya, maka sholat di rumah. Tapi kalau didapatkan kemungkinan ada jamaah yang lain, orang telat juga, maka afdalnya kita datangi ke masjid, sholat bersama mereka. Karena walaupun sholat berjamaah ini jamaah yang kedua, ini lebih baik ketimbang seorang itu sholat sendiri. Wallahu ta'ala alam. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran Ustaz. Ana mau nanya tentang tadi telah dipaparkan bahwa ketika hujan deras maka itu termasuk udzur. Nah, ketika hujan deras itu waktu Jumat di kampung-kampung itu, kalau mereka tidak datang ke masjid, maka bagaimana kalau tidak ada Jumatan di suatu kampung itu, Ustaz? Nah, terus yang kedua, Anda ingin menanyakan, sebenarnya di luar topik sih Ustaz ini, cuman
Di luar topik boleh Ustaz? Iya Ustaz. Iya, saya masih agak janggal di hati ini. Ketika orang ada meninggal di kuburan, itu diadani dan dikomati. Itu kan aneh. Karena adzan itu adalah panggilan untuk sholat berjamaah di masjid. Tolong dijelaskan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, beliau menanyakan tentang masalah bagaimana kalau di hari Jumat hujan yang begitu deras, orang tidak bisa datang ke masjid. Apalagi jalannya lumpur, licin misalnya demikian, atau apalagi ada banjir yang besar sehingga dia tidak bisa datang ke masjid. Apakah ini merupakan uzur? Iya. Ini merupakan uzur seseorang meninggalkan Jumat. Tetapi hendaknya walaupun itu ada uzur, tetapi hendaknya Jumat itu tetap didirikan pada sebahagian orang. Kalau misalnya banyak orang nggak bisa datang, tapi tetap dikumandangkan azan, tetap dilaksanakan. Walaupun hanya bertiga, berempat tidak ada masalah. Tetap dikumandangkan syiar Islam tersebut berupa azan, ya azan Jumat, ya ada khutbah di sana. Walaupun pada sebagian orang itu merupakan rukhsah. Sebab itu pula sholat berjamaah. Ketika ada hujan deras, ya maka itu uzur meninggalkan sholat berjamaah. Tetapi seyogyanya tetap dikumandangkan azan, ya tetap didirikan sholat berjamaah di masjid untuk sebagian orang. Ini yang seyogyanya, dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah apakah ada azan di kuburan. Ada beberapa hadis di dalam masalah ini, tetapi semua hadisnya adalah hadis-hadis yang sangat lemah, ya hadis-hadis yang sangat lemah, sehingga sunnahnya ketika seorang menguburkan itu tidak diadzani, ya tidak dikumandangkan azan, karena azan itu tujuannya adalah untuk memberitahukan orang masuknya waktu salat. Adapun orang dikubur ini sudah terlepas, sudah terpisah dia dari hukum taklif, ya hukum-hukum yang dibebankan untuk dia seperti sholat, puasa, haji dan setelahnya, karena dia sudah menghadap Tuhannya. Sedangkan azan itu disyariatkan untuk kita memberitahukan masuknya waktu sholat, dan di sini tidak ada hajah memberitahukan kepada si mayit tersebut. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi yang lain? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, pertanyaan kami, apakah sebelum kita takbiratul ihram itu lapas bismillah sama usolli itu kita lapaskan? Mungkin itu Ustadz. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Ketika takbiratul ihram, kita seseorang langsung saja bertakbiratul ihram tanpa dia jaharkan niatnya, Kenapa? Karena niat itu letaknya di hati. Maka seseorang tidak menjaharkan niatnya. Tetapi ada sebagian ahlul ilm berpendapat dijaharkan niat, sebagian pendapat para ulama. Kenapa kata mereka? Karena itu akid, lebih memantapkan. Ini salah satu pendapat para ulama. Tapi yang rajih, yang saya yakini, tidak perlu kita menjaharkan niat kita. Cukup kita bertakbiratul ihram, kita mengucapkan Allahu Akbar, dan juga tidak dimulai dengan bismillah. Ya, karena bismillah itu merupakan zikir, merupakan ibadah, dan ibadah harus berdasarkan dalil. Setahu saya tidak ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW ketika beliau memulai takbiratul ihram dengan membaca bismillah, dan tidak semua perkara itu dimulai dengan membaca bismillah, karena banyak sekali perbuatan Nabi tidak memulai membaca bismillah, sehingga bismillah itu harus ditempatkan sesuai dengan dalil. Wallahu taala alam. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Afwan warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. bertanya, Ana ini kantornya kurang lebih 25 kilo dari kota ini. Di kantor itu ada 4 lantai, di setiap lantai, di lantai 2 dan 3 itu dibuat memang musola. Dari awal memang perencanaan kantor itu ada musola. Jadi di lantai 2 dan 3 itu ada musola yang memang ada tempat wudhu. Nah, di setiap lantai ini setiap waktu sholat zuhur dan asar itu diadakan sholat berjamaah di masing-masing lantai ini. Apakah tetap terhitung Anda melakukan sholat jamaah di misalnya di lantai 2 atau di lantai 3? Ya.
Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan di perusahaan itu ada di lantai 2, lantai 3 ada musalla khusus didirikan, khusus musalla, peruntukannya untuk musalla. Taib. Kalau itu peruntukan untuk musalla dan diperuntukkan untuk orang umum, maka dihukumi masjid. Dihukumi masjid. Tapi kalau diperuntukkan hanya orang-orang tertentu saja, tidak semua orang, maka ini kata ahlul ilm, kalau seandainya di tempat sekitarnya, di kantornya itu tidak ada masjid, tidak ada musalla, hanya tempat itu saja, artinya misalnya kantornya, perusahaannya di tengah hutan atau jauh dari masjid dan musalla, dan ada musalla diperuntukkan untuk pegawai, untuk kantor, karena musalla jauh di luar, maka itu dihukumi musalla, dihukumi masjid. Tapi di tempat dekat itu ada musalla, ada masjid, sedangkan itu dibikin musalla khusus orang pegawai, yang lain tidak boleh masuk, orang luar misalnya, maka ini hendaknya kita sholat di luar. Kalau seandainya memungkinkan. Kalau seandainya tidak memungkinkan, maka tidak mengapa dia mencukupkan sholat di tempat kantornya tersebut. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kita memahami hadis yang tadi sahabat datang terlambat lalu dia ruku sambil berjalan. Nah, bagaimana apabila itu terjadi pada kita praktek, sedangkan di dalam hadis Rasulullah itu mengatakan jangan diulangi, tapi tidak memerintahkan untuk mengulang sholat. Berarti tandanya sholatnya itu tersebut sah, Ustaz. Nah, kalau kita mempraktekkan seperti itu, apakah itu sholat kita sah, atau karena sudah ada ucapan dari Rasulullah jangan diulangi, maka kita tidak sah sholat kita, Ustaz? Ya, ya, pertanyaan yang bagus. Beliau bertanya bagaimana kalau ada orang mengulangi perbuatan sahabat yang semisal, apakah sholatnya sah? Tetap sholatnya sah, tetapi kita katakan zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ya, bahwasanya ya semoga Allah menambah semangatmu dan jangan diulangi. Tetap sholatnya sah, tapi dia melakukan perbuatan yang menyelisih sunnah. Perbuatan yang menyelisih sunnah, itu maksudnya. Tetap kadang-kadang ada perbuatan seseorang meninggalkan perbuatan sunnah, tetap dianggap ibadahnya sah. Contoh misalnya ada seseorang melakukan perbuatan berbarengan dengan imam. Ya, berbarengan ketika rukunya bareng, sah nggak sholatnya? Sah. Tetapi kita katakan dia menyelisih sunnah. Kenapa? Karena sunnahnya kita melakukan gerakan setelah gerakan imam. Tapi tetap kita katakan sholatnya sah. Contoh yang lain, ada orang meninggalkan doa iftitah di waktu sholat. Sah nggak sholatnya? Sah. Tapi kita katakan orang ini meninggalkan sunnah. Nabi membaca doa iftitah ketika sholat. Sama seperti itu. Orang tersebut ruku sebelum shaf. Maka ini keliru. Kita ruku ketika kita berada di shaf. Apalagi rukunya mulai muka rumah berjalan misalnya. Maka ini lebih-lebih lagi tidak boleh. Ya, maka orang itu keliru, tetapi sholatnya tetap sah. Wallahu taala alam. Silakan. Izin bertanya Ustaz, mengenai derajat hadis tentang kunut subuh yang dikhususkan setiap subuh, dan bagaimana sikap makmum yang tidak melakukan kunut di belakang imam yang berkunut. Iya, ini masalah khilaf ya, tentang masalah kunut ini. Khilaf ulama madhab. Khilaf ini sebetulnya khilaf dalam masalah ilmu hadis. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kata Anas, qanata Rasul sallam syahran. Dalam sebagian riwayat, mazal Rasul yaqnut fil fajri hatta faraqat dunya. Kata Anas, Nabi SAW senantiasa berkunut sampai beliau meninggalkan dunia ini, sampai beliau meninggal di waktu sholat fajar. Hadis Anas ini terdapat banyak riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi berkunut di waktu sholat fajar saja sampai meninggal dunia. Sifatnya umum. Ada sebagian riwayat Anas menunjukkan bahwasanya Nabi kunut nazilah. Hadis yang sama berkunut nazilah. Kunut nazilah itu mendoakan atas kelompok kaum. Ulama, pertama kita harus paham, ulama yang menghasankan itu dia dari sisi apa memandangnya.
Ulama yang menghasankan seperti Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya, mereka menghasankan hadis kunut ini karena menganggap hadis Anas tentang kunut nazilah itu hadis yang lain. Hadis Anas tentang kunut subuh itu hadis yang lain. Sehingga kata mereka ini tidak bisa diilal, tidak bisa dilemahkan. Ini pandangan mereka pertama. Kemudian pandangan yang kedua, dengan pandangan inilah terjadi khilaf dalam masalah fikih. Pandangan yang kedua adalah mereka menganggap di dalam sanadnya itu ada seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ini adalah seorang rawi yang dikritik oleh ulama kalau dia sendirian dalam periwayatan hadis. Kalau tafarrud sendirian, dia kurang bagus hafalannya. Bagi sebagian ahlul ilm seperti Daruqutni yang mengatakan hadisnya diterima. Hadisnya diterima sehingga dia menghasankan. Maka yang menghasankan hadis kunut subuh ini banyak dari sebagian ulama muhaddisin. Tapi kalau ditanya saya pribadi, bagaimana pandangan antum tentang masa kunut subuh? Maka saya pribadi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Kenapa? Karena hadis kunut subuh itu adalah sebetulnya yang benar adalah hadis kunut nazilah. Hadis kunut nazilah. Makanya Imam Bukhari menyebutkan hadis Anas itu di dalam kunut nazilah, bukan dalam kunut subuh. Tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dikeluarkan dalam kunut nazilah. Kemudian Abu Ja'far Razi ma'ruf sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Ma'in bahwasanya dia seorang yang terpercaya tapi dia ada beberapa kesalahan, jelek hafalannya di dalam beberapa periwayatan hadis. Maka orang kalau jelek hafalannya dalam periwayatan hadis, kalau dia sendirian meriwayatkan hadis, maka hadis itu lemah. Tetapi yang harus kita pahami adalah ini khilaf yang muktabar di kalangan para ulama. Khilaf yang dianggap di kalangan para ulama. Terlepas seseorang merajihkan yang mana. Maka kalau kita mengetahui yang rajih yang ini, ya sudah kita mengamalkan apa yang kita yakini. Kalau ada orang menyelisihi kita, ya sudah tidak perlu diingkari, cukup dijelaskan mana yang rajih, mana yang tidak rajih, sudah selesai. Karena para ulama pun berkhilaf dalam masalah tersebut. Kenapa? Karena ini dua pandangan, sudut pandang yang susah disatukan. Karena kadang banyak orang tidak paham sisi pelemahan hadis kunut tersebut dan sisi yang menghasankan hadis kunut tersebut. Kayak Daruqutni disebutkan dalam ilah dia menghasankan karena dia memandang itu hadis yang berbeda, padahal hadis yang sama menurut kita, tapi pandangan dia itu dua hadis yang berbeda. Kemudian pandangan dia Abu Ja'far Razi itu seorang rawi, itu pandangan dia. Kalau dalam merajihkan, kita rajihkan yang rajih adalah hadisnya lemah. Tetapi ada orang mengamalkan gimana saat diingkar, tidak boleh kita ingkari, karena itu adalah khilaf di kalangan para ulama. Kewajiban kita cukup menjelaskan mana yang rajih, mana yang tidak. Sudah sampai di sana. Wallahu taala alam. Taib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Sikap kita tadi, bagaimana sikap kita? Dan ini para masyayikh pun selisih. Sikap kita seperti apa? Apakah kita ikut berkunut atau tidak? Saya pribadi, kalau saya meyakini tidak, misalnya tidak berkunut di belakang imam, maka tidak berkunut, tidak ikut kunut, dan itu tidak dianggap dia menyelisihi. Sebagian ahlul ilm dan sebagian ulama, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan yang lainnya, ditanya masalah ini, beliau mengatakan tetap berkunut, walaupun dia tidak meyakini itu. Misalnya ada kunut di waktu sholat subuh, dia meyakini hadisnya lemah, tetap kata beliau berkunut. Terjadi khilaf ahlul ilm dalam masalah ini. Tapi saya pribadi tidak berkunut. Kalau seandainya imam berkunut, saya tidak ikut. Wallahu taala alam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Mohon penjelasannya, gambarannya itu seberapa besar dosa kita meninggalkan sholat berjamaah ini Ustaz. Karena sebagian saudara masih menganggap bahwa sholat berjamaah ini hukumnya fardu kifayah Ustaz. Artinya apabila ada yang sudah melaksanakan, yang lainnya sudah gugur kewajiban sholat berjamaah. Jazakallahu khair. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, pandangan kita tentang sholat berjamaah seberapa jauh dosanya. Dosanya sangat berdosa. Kenapa? Karena Nabi SAW mengancam akan membakar rumahnya. Kata Nabi, la uharriqanna alaihim buyutahum. Saya akan bakar rumahnya orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Nabi membatalkan ini kenapa? Karena adanya wanita, karena adanya anak di dalam rumah tersebut. Makanya Nabi tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya ini ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka meninggalkan salat berjamaah ini tidak boleh.
Karena hukum berjamaah itu hukumnya wajib. Dan ancamannya tidak main. Ya Nabi SAW sampai kata Nabi, saya memerintahkan orang mendirikan sholat di sini, saya pergi ke rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Kalaulah bukan karena wanita dan anak kecil kata Nabi, niscaya akan saya bakar mereka rumah-rumah mereka. Kalau saking marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya tidak menafikan masalah ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Tetapi tidak semua permasalahan khilaf itu kita mengambil rukhsah dengan cara ada yang membolehkan, ada yang tidak demikian. Kita katakan khilaf, iya ada khilaf, tetapi ketika dalam masalah khilaf tidak dituntut mencari khilafnya, tetapi kita dituntut mencari mana yang lebih kuat dari sisi dalil. Karena manusia disuruh beribadah dengan dalil. Maka bukan karena lantaran perselisihan kemudian boleh kita mengambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak. Tetapi kita mengambil pendapat sesuai dengan dalil. Oleh karenanya seseorang muslim juga terdapat banyak fadilah, keutamaan ketika seorang sholat berjamaah. Ya pertama merekatkan ukhuwah, tali persaudaraan ketika seseorang sholat berjamaah. Kadang-kadang juga merekatkan ya hubungan ya teman yang dulunya lama ya tidak saling sapa ketika sholat berjamaah. Ini merapatkan dan menghilangkan sifat dengki, suudzon terhadap saudara sesama muslim. Maka banyak sekali keutamaan yang didapatkan seseorang ketika melaksanakan sholat berjamaah. Wallahu taala alam. Taib. Cukup ya. Oh satu lagi. Taib. Satu lagi. Taib. Silakan. Terakhir. Yang terakhir. Bismillah. Afwan Ustaz. Jika kita sholat wajib di kantor Ustaz, maksudnya sholat sendiri Ustaz, sholat wajib. Terus seperti ketinggalan sholat maghrib itu kan dijaharkan Ustaz. Terus ada yang masbuk juga di belakang. Dia tidak ngikut sholat berjamaah, melainkan dia sholat sendiri Ustaz. Nah, dia menjaharkan juga. Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Apakah kita harus membatalkan sholat kita atau kita lanjutkan sholat kita Ustaz? Jazakallah khair. Antum sholatnya masbuk? Sholat sendiri Ustaz. Sholat sendiri, kemudian iya, ada orang sholat sendiri juga? Langsung ada orang datang, tidak ngikut berjamaah Ustaz, tapi sendiri sholat. Sendiri Ustaz. Apa yang kita lakukan, batalkan apa tidak gitu ya? Apa ditarik orang yang kata kita? Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kita sholat sendiri, kemudian ada orang sholat sendiri, apakah kita batalkan sholatnya? Tidak perlu Anda batalkan. Lanjut selesaikan sholat Anda. Kalau ada kita sholat sendiri, sholat wajib ya, kemudian datang orang belakangan, dia sholat sendiri, maka tidak perlu Anda batalkan. Bisa jadi Anda batalkan, dia tidak mau ngajak Anda jadi imam. Bisa jadi dia tidak mau. Anda bertakbir sampingnya, dia nggak mau, dia sendiri aja pengennya. Maka tidak perlu, lanjutkan sholat Anda, selesaikan. Ya, karena tidak ada kewajiban kita menyuruh dia berjamaah dengan kita. Wallahu taala alam. Saya kira cukup, kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.